Siapa sih yang nggak mau jadi sukses dan punya masa depan cerah? Semua mau dong. Tapi di usia muda, sebenarnya kalian itu lagi ada di masa yang paling seru sekaligus krusial untuk menentukan gaya hidup. Sayangnya, banyak banget kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele, tapi kalau terus-menerus dilakukan, bisa menghambat kesuksesan finansial kalian di masa depan. Berikut adalah 8 kebiasaan yang bisa membuat miskin. Yang pertama adalah buang-buang waktu nongkrong nggak jelas. Sering banget dong ngelihat orang lain, atau mungkin kalian sendiri menghabiskan waktu berjam-jam di kafe, mall, atau di pinggir jalan tanpa tujuan yang jelas. Nongkrong itu memang bisa jadi penting ya untuk sosialisasi, tapi kalau porsinya kebanyakan dan tidak ada output positifnya, ini bisa menjadi masalah besar. Karena waktu itu adalah aset yang paling berharga loh. Sayang banget kalau dihabiskan hanya untuk main HP sambil ngegosip. Itu namanya investasi waktu yang sia-sia. Coba deh hitung, berapa banyak jam produktif yang hilang setiap minggunya hanya karena dipakai untuk nongkrong santai yang tidak jelas juntrungannya. Waktu yang sama bisa kalian pakai untuk belajar skill baru, kerja part-time kecil-kecilan, atau bahkan mengembangkan hobi yang suatu hari bisa jadi sumber penghasilan. Intinya, kalau nongkrongnya hanya buang-buang waktu dan buang-buang uang, lebih baik dikurangi. Bukan berarti kalian nggak boleh sama sekali bersosialisasi ya. Boleh aja, tapi harus proporsional. Lebih baik cari kegiatan nongkrong yang lebih bermanfaat. Misalnya kerja kelompok, diskusi buku, latihan musik bareng, dan sebagainya. Jadi hangout-nya tetap dapat, tapi ada nilai tambah yang dibawa pulang, dan bukan sekedar cerita gosip dan kantong yang semakin menipis. Kesalahan yang kedua adalah salah memilih lingkaran pertemanan. Kalau teman-teman kalian hobinya foya-foya, mager, nggak peduli pendidikan, dan punya kebiasaan konsumtif, besar kemungkinan kalian juga akan terbawa arus. Lingkaran pertemanan yang salah bisa menarik kalian ke bawah dan menjauhkan dari tujuan sukses. Memilih teman itu bukan cuma soal pilih-pilih status, tapi juga soal pilih-pilih mindset. Cari tuh teman-teman yang punya ambisi dan visi ke depan, yang suka belajar, suka tantangan, dan saling menyemangati untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Mereka akan menginspirasi kalian untuk melakukan hal-hal besar dan bukannya malah mengajak kalian untuk bolos sekolah atau menghabiskan waktu untuk hal yang nggak penting. Kadang, untuk punya masa depan yang baik, kalian harus berani mengambil jarak dari pertemanan yang toksik atau yang tidak mendukung pertumbuhan kalian. Itu namanya investasi emosional dan masa depan. Ini mungkin terasa sulit, tapi lebih baik punya teman sedikit yang berkualitas daripada banyak teman tapi justru menyeret kepada kebiasaan buruk. Kesalahan yang ketiga adalah kebiasaan konsumtif dan gaya hidup FOMO. Fear of missing out alias FOMO adalah penyakit remaja zaman sekarang yang paling parah dan bikin dompet cepat kering. Misalnya, lihat teman beli sepatu baru, kalian ikutan beli. Lihat influencer pakai gadget terbaru, kalian mau beli juga. Semuanya serba harus punya, biar nggak dibilang ketinggalan zaman, dibilang nggak gaul. Kebiasaan konsumtif ini didorong oleh tekanan sosial dan keinginan untuk validasi dari orang lain. Kalian membeli barang bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat keren atau diterima. Padahal, barang-barang itu seringkali hanya memberikan kebahagiaan sesaat, dan setelah itu, kalian akan kembali merasa hampa dan mencari barang baru lagi. Ini adalah siklus yang berbahaya yang bisa menghabiskan uang dan energi kalian. Penting banget untuk mulai belajar membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Sebelum membeli sesuatu, tanya dulu sama diri sendiri, apa ini benar-benar penting untuk hidup? Belajarlah untuk menunda kesenangan dan mengalokasikan uang kalian untuk hal-hal yang produktif, atau untuk investasi jangka panjang seperti pendidikan tambahan atau tabungan. Kesalahan yang keempat adalah tidak punya prioritas dalam pengeluaran alias boros. Pernah nggak mengalami uang jajan cepet banget habisnya? Itu tanda bahwa kalian tidak punya budgeting atau prioritas dalam pengeluaran. Remaja sering banget menghabiskan uangnya hanya untuk jajan, atau main game, atau beli tiket bioskop mendadak, tanpa memikirkan kebutuhan yang lebih penting. Manajemen keuangan adalah skill paling dasar untuk sukses. Kalau dari remaja aja kalian sudah tidak bisa mengatur uang jajan sendiri, gimana nanti kalau sudah punya gaji besar? Uang itu akan habis secepat kilat juga. Mulailah dengan mencatat setiap pengeluaran dan mengelompokkannya ke pos-pos penting, seperti transportasi, makan siang, dan tabungan. Tapi jangan pelit juga ya. Intinya adalah pengendalian diri.
Kalian boleh kok sesekali menraktir diri sendiri, tapi pastikan itu sudah direncanakan dan tidak mengganggu alokasi untuk tabungan atau kebutuhan penting lainnya. Dengan begitu, kalian belajar bertanggung jawab atas keuangan kalian sendiri. Kesalahan yang kelima adalah malas belajar dan tidak mau upgrade skill. Pendidikan itu adalah investasi terbaik yang bisa kalian lakukan di saat muda. Rasa malas belajar, sering skip tugas, atau hanya nyontek punya teman, atau nggak peduli dengan value atau nilai adalah kebiasaan yang menutup pintu peluang di masa depan. Semakin tinggi dan berkualitas pendidikan kalian, semakin besar juga kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dengan gaji tinggi. Tapi, belajar di sini nggak cuma soal pelajaran di sekolah. Kalian juga harus aktif mengembangkan skill tambahan yang relevan dengan masa depan. Contohnya, belajar coding, desain grafis, bahasa asing, atau bahkan public speaking. Dunia kerja itu dinamis, dan orang yang mau terus belajar dan beradaptasi akan bertahan dan sukses. Jadi, jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kalian punya sekarang. Manfaatkan internet dan berbagai platform yang ada. Jadikan diri kalian sebagai magnet ilmu yang selalu haus pengetahuan. Dengan begitu, kalian tidak hanya punya nilai bagus di raport, tapi juga punya nilai jual tinggi di dunia kerja nantinya. Kesalahan yang keenam adalah menunda pekerjaan sampai batas akhir. Ntar aja lah, besok aja. Siapa yang sering bilang gitu kalau ada tugas atau pekerjaan rumah? Kebiasaan menunda-nunda adalah racun produktivitas yang bisa membuat kalian gagal di banyak hal. Tugas yang ditunda itu bukan hilang, tapi malah menumpuk dan akhirnya harus dikerjakan dengan terburu-buru dan hasilnya pun tidak maksimal. Kebiasaan ini bukan hanya merusak kualitas pekerjaan kalian, tapi juga membangun kebiasaan buruk, yaitu tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab. Di dunia kerja nantinya, perusahaan biasanya malas tuh mempekerjakan orang yang suka menunda-nunda pekerjaan sampai deadline. Lawanlah kebiasaan ini dengan memecah tugas besar jadi langkah-langkah kecil. Mulai mengerjakan tugas yang paling sulit atau yang tidak kalian suka justru di awal. Karena setelah itu, tugas-tugas lainnya akan terasa lebih ringan. Dengan begitu, kalian melatih disiplin diri yang sangat penting untuk kesuksesan finansial. Kesalahan yang ketujuh adalah takut gagal dan tidak berani mengambil risiko. Banyak remaja yang terlalu takut untuk keluar dari zona nyaman mereka karena takut gagal. Mereka lebih memilih nggak ngapa-ngapain daripada mengambil risiko atau mengalami kegagalan. Misalnya, nggak berani apply beasiswa, nggak berani nyoba jualan, dan sebagainya. Tapi ingat bahwa kegagalan itu adalah bagian dari proses belajar. Semua orang sukses pasti pernah gagal, tapi bedanya mereka nggak menyerah. Setiap kegagalan harusnya menjadi pelajaran berharga yang membuat kalian lebih kuat dan lebih pintar di usaha selanjutnya. Kalau kalian tidak pernah mencoba, ya nggak akan pernah berhasil. Berani mengambil risiko yang terukur adalah kuncinya. Jadi, risikonya harus kalian pikirkan baik-baik dan kalian mitigasi risikonya. Mulai dari hal-hal kecil seperti misalnya ikut kepanitiaan atau menawarkan jasa desain ke teman dan sebagainya. Dengan begitu, kalian membangun mental entrepreneur yang tidak takut tantangan. Kesalahan yang ke-8 adalah tidak punya tujuan jelas. Kalian mau jadi apa 10 tahun lagi? Bisa nggak jawab? Kalau kalian tidak bisa menjawab pertanyaan ini secara spesifik, itu berarti kalian masih harus mempertajam tujuan hidup nih. Remaja sering banget hidup tanpa arah dan tidak punya tujuan jangka panjang yang jelas. Akibatnya, mereka jadi gampang terganggu dan menghabiskan waktu serta uang untuk hal-hal yang tidak mendukung tujuan hidupnya. Menentukan tujuan itu seperti mendefinisikan peta yang bisa memandu kalian ke tujuan. Makanya, mulailah dengan menuliskan impian kalian secara spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan, dan punya batas waktu. Contohnya, saya mau punya tabungan 50 juta setelah lulus kuliah. Ini jauh lebih kuat daripada mengatakan saya mau punya banyak uang. Dengan punya tujuan yang jelas, kalian bisa punya motivasi yang kuat dan akan menjadi filter untuk setiap keputusan yang kalian ambil. Misalnya, setiap kali ada yang ngajak nongkrong nggak jelas atau ingin belanja yang nggak perlu, kalian bisa bertanya ke diri sendiri, apakah ini membantu mencapai tujuan hidup saya? Kalau nggak, ya katakan tidak. Sekian dulu episode kali ini, dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.